Hai, selamat datang kembali di ulasan.id. Kali ini gue akan mereview RAM dari Galax, RAM DDR4 3600 C17. Seperti apa sih memori ini? Yuk, mari kita ulas. Pertama-tama gue mau ngasih tahu, harga RAM Galax ini adalah 2.750.000. Termasuk cukup murah sih di kelas high-end-nya. Di sini gue memakai Galax Hof DDR4 2x8GB. RAM Galax ini memberikan kita heatsink aluminium yang dapat menahan panas secara langsung ke chip siramnya itu. Sehingga RAM ini akan menjadi lebih adem. Dan RAM ini juga memberikan kita heatsink berwarna putih yang udah menjadi ciri khas dari Galax Hof. Untuk ngetes RAM Galax ini, gue memakai spesifikasi i7 6700K yang berjalan 4,5 GHz, motherboard Maximus 8 Impact, Galax Hof GTX 1060. RAM Galax ini mempunyai chip Samsung Bedai. Samsung Bedai itu diburu banget loh sama overclocker. Kalau kalian mau atau kalian suka overclocking, kalian harus deh beli ini. DDR4 Galax ini mempunyai frekuensi memori lain juga. Dari 3200 sampai 4000. Di sini gua ngelihat performa memori ini pakai 3 software benchmark, yaitu XTU, Geekbench, dan AIDA 64. Gimana sih performa memori ini? Yuk kita lihat. Oke, kita akan mengaktifkan XMP memori ini. Pertama-tama gue akan mengetes pakai Intel XTU benchmark. Skor memori ini di XMP adalah 1468 MHz. Kemudian gue akan coba di Geekbench 64 bits. Skor memori ini di XMP adalah 19383 poin. Kemudian gue akan mencoba di AIDA 64. Skor memori ini di XMP di AIDA 64 read 48.665 MB per second, untuk di write-nya 51.407 MB per second. Untuk latensinya 43,3 nanosecond. Nah, gimana menurut kalian? Cukup kencang kan memorinya? Di sini gue akan ngasih tip buat kalian, gimana sih cara overclocking memori ini buat untuk daily. Yuk, kita lihat. Pertama-tama masuk ke BIOS. AI overclocker kalian buat manual. Ke memori frekuensi. Buat ke 3733. Masuk ke DRAM timing control, Maximus tweak kalian pastikan di mode 2. Untuk latensinya kalian buat ini 13. Untuk TRCD dan TRP nya kalian buat 13, dan TRAS nya 28, comment rate nya 1T. TRFC pastikan kalian lebih besar dari 300. Dari 300 sampai 350, di sini saya buat 340. Kembali lagi ke memori voltage setting. Memori voltage setting kalian buat antara 1,6 volt sampai 1,65 volt untuk berjalan di daily. Menurut saya sih itu udah aman. Setelah semua disetting, kalian simpan, lalu masuk ke OS. Baik, kita akan melihat performa memori ini setelah di overclocking dengan software yang sama yang kita uji coba tadi. Pertama-tama gue akan coba di Intel XTU lagi. Hasil XTU ini setelah di overclocking sebesar 1548. Ya, sekitar 100-an lah selisihnya. Tes yang kedua gue akan ngelakuin di Geekbench 3. Kita lihat performa memori ini setelah di overclocking.
skor Geekbench 3 setelah di overclocking 19.784 poin. Kira-kira mungkin 400 poin, peningkatannya lumayan lah. Yang terakhir gue akan mencoba pada AIDA 64 Extreme. Hasil skor memori ini setelah di overclocking, untuk AIDA 64 read-nya selisih 5.489. Untuk memory write-nya selisih 4.081. Untuk latensinya selisih 7,4. Peningkatan yang cukup drastis sih. Nah, gimana menurut kalian performa memori ini? Cukup kenceng kan? Menurut gua memori ini worth it sih untuk dibeli karena overclockingnya lumayan, dan untuk di XMP juga lumayan kenceng juga. Bagi kalian yang ingin overclocking memori ini lebih kenceng lagi, kalian boleh mencobanya sendiri. Mungkin menurut gua memori ini bisa berjalan di 4000 CL12. Apalagi buat kalian yang pengen ikut lomba GOC yang diadakan sekarang di HWBot, beli ini. Silahkan komen di bawah ini, kasih pendapat kalian untuk RAM Galak Hov ini. Atau kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan berikutnya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Saya Rodi, goodbye.